Bismillahirrahmanirrahim. Kemana Bang Rian? Entah bagaimana ceritanya, sehingga tak satu pun dari kami yang menyadari bahwasanya Bang Rian sudah tidak ada lagi di antara kami. Semua mata mengedar ke segala penjuru mencari keberadaan Bang Rian. Hei, saya di sini. Hampir ketegangan terjadi. Ternyata Bang Rian berselonjoran bersandar di balik bebatuan tak jauh dari kami. Abang tidak boleh begitu. Bagaimana jika kita semua sampai terpisah-pisah mencari keberadaan Bang Rian? Tita Ozi. Maaf, saya hanya memanjakan otot-otot betis yang begal karena takut kram saat menggapai puncak. Ada drama terjadi tak kala Bang Rian tiba-tiba menghilang tadi. Setelah mengirim penghormatan dan mengirim doa buat Yuda Santika, kami melanjutkan perjalanan. Meski belum terlalu panas, tapi sinar matahari terasa terik. Ini juga mengherankan, mengingat di beberapa hari sebelum-sebelumnya hujan jarang mangkir. Kami terus berjalan, sesekali melirik ke atas, ke tujuan akhir yang seolah tak kunjung dekat. Aku berpikir bebatuan merah ini akibat pantulan sang matahari pagi. Ternyata tidak, bebatuan di sini memang sungguh merah. Hal itu pula memancing Bang Rian bersuara. Ini sudah jauh berbeda dari terakhir saya ke sini. Dulu bebatuannya masih hitam, tidak seperti saat ini didominasi bebatuan merah. Perubahan yang terjadi masih dapat dimengerti, karena Kerinci adalah gunung aktif, kontur dan variasinya pasti akan berubah. Kalau dilihat dari Seven Summit yang dihitung per pulau, Gunung Kerinci adalah kedua tertinggi di Indonesia dan paling tinggi di dataran Sumatera. 9 tertinggi se-Indonesia, 8 di Papua. Ozi terus memandu agar kami tetap melanjutkan pendakian, mengingat kondisi kawah yang labil membuat sang waktu kurang bersahabat. Yang ditakutkan ialah kalau angin berhembus ke lokasi kami, acara ke puncak terpaksa harus dibatalkan. Balerang jika dihirup terlalu banyak bisa membunuh. Kami pun terus berjalan. Dari Tugu Yuda jalur semakin curam. Langkah kian melambat. Tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada berlari tapi nyasar. Atau lebih parahnya, tidak bergerak sama sekali dan memutuskan menyerah. Ibarat pepatah Jawa, alon-alon waton kalakon. Sedikit lagi, sedikit lagi. Begitu ucapan yang tertanam untuk menyemangati diri. Beberapa menit berlalu, akhirnya kami tiba juga di puncak Kerinci, atap tertinggi pulau Sumatera. Air mata haru pun tumpah. Saat sampai, cuaca sangat bersahaja. Setengah cerah dan setengahnya lagi, kabut tebal menyembur di mulut kawah. Tapi tidak ada bau belerang yang menyengat. Kami seolah dilindungi bumi Kerinci. Kami pun berselebrasi, berpelukan satu sama lainnya diiringi senyum sumringah. Merasakan hangat di antara dinginnya gunung. Rasa pegal yang sedari tadi menggerogoti seolah sirna. Terima kasih Bumi Sakti Alam Kerinci, karena telah mengizinkan kami tiba di beranda alammu. Ada hati yang bergejolak. Tak kala aku teringat almarhum ibu. Tangisku pun kian pecah bersama dengan Diego yang juga merasakan hal yang sama karena telah lama ditinggal ayah bunda. Untuk pertama kalinya juga Diego memanggilku dengan sebutan abang. Aku memeluk sang adik sepupu itu dengan eratnya. Ternyata di balik sifatnya yang selalu tampak ceria dan usil, Diego begitu rapuh. Tenang saja, ada abangmu di sini. Kau tidak sendiri adikku, kataku dalam hati. Setelah puas berselebrasi dan foto-foto, kami pun turun. Kondisi masih lengkap berlima.
Sungguh mengherankan, dari puncak menuju shelter 3 cuaca sangat cerah. Namun setelah menginjak kaki di shelter 3, gerimis pun datang. Mereka keroyokan hingga hujan kian menderas. Tenda yang tadinya sudah kering terjemur, kini basah kembali. Anehnya, hujan semakin deras hingga memaksa kami untuk menunda perjalanan turun. Setelah menunggu beberapa jam, hujan tak kunjung reda. Aku dan kawan-kawan memutuskan untuk turun menerobos hujan tak kalah hari mulai senja. Di shelter 2 dan 1, hujan malah semakin lebat, bahkan tak memberi jeda sedikit pun. Kami terus melangkah menuju pos 3, dikala hari sudah seutuhnya menggelap. Dari shelter 1 ke pos 3 inilah suara-suara aneh sering muncul. Di beberapa tempat terdengar seperti ranting kepijak. Kami saling mengerti, ada sosok yang sedang mengawasi. Langkah kian cepat, berdoa sambil berjalan adalah solusi yang tepat. Trek bercampur air membuat sepatu kami basah. Sungguh, ini membuat kaki terasa tak nyaman. Hujan dan gelap menjadi kombinasi yang dengan mudahnya menghancurkan mental. Kami harus tetap fokus agar otak tak merancau. Di pos 2, aku dan Bang Rian yang terpisah dari rombongan merasakan ada anak kecil tengah mengikuti dari belakang. Sesekali juga indah pendengaran seolah menangkap suara seperti anak-anak bermain sembari berbincang-bincang. "Terus saja, jangan menoleh ke belakang," ujar Bang Rian yang berjalan di depanku. Namun rasa penasaranku semakin bertambah, tak kala mendengar suara anak-anak itu semakin riuh, seperti bocah sedang bermain di bawah hujan. Sejurus kemudian aku baru menyadari bahwasanya saat ini kami sedang berada di lokasi pohon bolong. Tempat beberapa waktu lalu aku ditemukan oleh Bang Rian dan kawan-kawan tergeletak tak sadarkan diri di dalam pohon keramat itu. Bulu kudukku berdiri kala mengingatnya. Aku harus cepat menjauh dari tempat ini. Aku kian mempercepat langkah, tak kala merasakan merinding mulai menggerogoti, sampai-sampai mau menumit Bang Rian. "Pelan-pelan," kata Bang Rian dalam kondisi tetap tak berpaling. Namun karena kejadian itu terus berulang di waktu selanjutnya, dia terpaksa menoleh ke arahku. "Astagfirullah!" Bang Rian kian berjalan dengan langkah cepat hingga membuat kami berjarak lumayan jauh. "Tunggu Bang, ada apa?" "Cepatlah, jangan menengok ke belakang," teriaknya yang mulai terdengar sayu. Dengan langkah cepat aku menyusul Bang Rian, diiringi suara guntur di tengah hujan deras. Terus berjalan, pada akhirnya kami sampai juga di pos 2. Di kejauhan terlihat Ozi, Diego, dan Yuda tengah menanti kami di sekitaran pos 2. Saat sampai di pos, Ozi berkata, "Kita harus berjalan lebih cepat. Di sini vegetasi hutan lebat dengan pohon-pohon besar." Ucapan Ozi terhenti tak kala mendengar suara ranting terpijak. Hening seketika. Ketegangan terjadi. Kami saling bertatapan satu sama lain. Ada jeda beberapa saat. Seolah sama-sama mengerti, dengan langkah cepat aku dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan walau masih dalam keheningan. Ada yang mengintai, entah berasal dari mana. Vegetasi hutan lebat seperti ini menjadi habitat bagi hewan-hewan buas. Tepat jam 10 malam, akhirnya kami keluar dari dalam mulut belantara Gunung Kerinci. Sialnya, saat tiba di gerbang rimba, suara ranting terinjak itu terdengar lagi. Sepertinya sang raja hutan Sumatera itu terus mengawasi kami hingga benar-benar keluar dari bibir hutan Gunung Kerinci. Alhamdulillah, beberapa menit kemudian tibalah kami di Simpang Tugu Macan, jalur 1 awal pendakian, Desa Kasiktuwo. Disambut Pak Cek dan Pak Nur yang telah menunggu kami di dalam mobil kijang berwarna merah miliknya. Ini terbilang aneh, karena dari awal kami tak pernah berjanji untuk dijemput.
Kata Pak Cek, selama pendakian kami yang memakan waktu 3 hari 2 malam itu, beliau mempunyai firasat yang tidak baik. Di Simpang Tugu Macan, Pak Cek dan Pak Nur berencana menjemput, dan ternyata kedua kakak adik itu membaca Yasin, memohon pada Yang Maha Kuasa agar kami bisa turun dengan selamat. Alhamdulillah, doanya terkabulkan. Mobil pun melaju menerobos hujan yang tak kunjung reda, menyusuri jalan perkebunan teh yang menghijau. Akhirnya kami pun sampai di rumah Pak Cek. Setelah beres bersih-bersih tubuh, aku dan Bang Rian memberikan cindera mata sebagai kenang-kenangan. Aku memberikan tas keril yang baru dibeli kala di Palembang saat ingin berangkat. Sedangkan Bang Rian memberikan jam tangan miliknya. Dan Ozi mendapatkan sosok ibu dan ayah dua sekaligus, Pak Cek dan Pak Nur. Tamat. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah saya selanjutnya. Nantikan kisah selanjutnya yang berjudul Hantu Banyu dengan genre horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.